Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramalia. Di sini saya ingin menceritakan kembali cerpen yang berjudul Norwich Carparcel. Cerita dimulai dengan eksposisi yang panjang, memperkenalkan pembaca pada karakter dan setting. Di sini menemukan cerita tentang Farquhar, putra mereka yang bernama Teddy, dan juru masak mereka yang bernama Gideon. Dalam cerita Norwich Carparcel by Doris Lessing mengungkapkan budaya kulit putih yang buta terhadap budaya pribumi sebagai sebuah pesan. Gideon, pelayan kulit hitam, bekerja untuk keluarga putih yang kaya. Mereka memiliki seorang anak laki-laki, di mana Gideon memberinya sebagai julukan kepala kuning kecil. Orang Afrika selalu dilihat sebagai budak yang bekerja untuk orang kulit putih dan tidak lebih dari itu. Budaya orang Afrika tidak pernah diakui sampai Gideon membuat keputusan yang berani. Sekarang Gideon tidak akan membiarkan dagingnya menyentuh daging anak kulit putih. Budak tidak seharusnya terlalu dekat dengan orang kulit putih karena mereka memandang orang kulit putih memandang orang kulit hitam secara berbeda dari mereka. Karena itu, Gideon tidak seharusnya menyentuh bocah kecil putih itu. Suatu ketika anak laki-laki itu sedang bermain dan matanya disemprot oleh ular berbisa. Racun dari ular akan membuat anak itu buta. Gideon memutuskan untuk mengambil alih konflik dan mengambil rumput liar tertentu dari ladang dan mengunyahnya dan mulutnya, kemudian meletakkannya di mata anak kecil laki-laki itu. Anehnya, metode itu berhasil dan bocah itu mendapatkan penglihatannya kembali. Hal ini mengakibatkan keluarga membuka mata untuk menunjukkan bahwa Gideon, seorang budak, memiliki pengetahuan dan kesadaran budayanya, menyelamatkan penglihatan putra mereka. Kemudian Farquhar membawa seorang ilmuwan untuk berbicara dengan Gideon untuk meyakinkan dia untuk memberitahu mereka rahasianya. Mereka bahkan menawari uang untuk melepaskan akar mana yang menyelamatkan penglihatan Teddy kecil. Ada keheningan setelah penjelasan lebih lanjut, dan kemudian Gideon berkomentar dengan acuh tak acuh bahwa dia tidak dapat mengingat akarnya. Gideon tidak nyaman melepaskan rahasianya untuk apapun, bahkan kekayaannya. Gideon bahkan merasa sedikit dikhianati oleh Farquhar karena membawa ilmuwan itu kepadanya. Tidak ada apapun di dunia ini yang akan membuat Gideon melepaskan rahasia kebudayaannya, ketika Mr. Farquhar dan para ilmuwan menanyakan lagi obat apa yang digunakan untuk menyembuhkan mata Teddy, dan Gideon mulai berbohong mengenai ramuan itu, dan hasilnya Mr. Farquhar dan para ilmuwan menyerah. Dari semenjak kejadian itu, Mr. Farquhar, Nyonya Farquhar maupun Teddy itu ingin tetap dekat berada di sisi pelayan Gideon, akan tapi itu merasa agak canggung. Unsur intrinsik di sini ada yang pertama, yang itu tema tema tentang cerita rakyat. Yang kedua, tokoh dan karakter. Di situ ada keluarga Farquhar yang sangat baik, pantang menyerah, religius. Dan yang kedua ada Teddy kecil yang bersikap yang berusia 6 tahun, suka pamer, sombong, angkuh, dan rasis. Yang ketiga ada Gideon. Gideon merupakan juru masak di rumah Mr. Farquhar. Dia itu baik, tapi konflik kasarnya itu keras kepala ya. Yang keempat ada Pinkan kecil, anak kulit hitam, seorang pengembala baik. Ilmuwannya itu memiliki sifat rasa keingintahuan yang tinggi. Yang ketiga itu latar.
Ternyata latar tempat itu di Afrika, wisma, kompleks, kral, rumah atau dapur, peternakan, atau laboratorium di kota. Waktunya itu Desember di siang dan pagi. Suasananya menegangkan dan gemas. Yang keempat ada sudut pandang orang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Alurnya itu campuran. Alur cerita di atas mengisahkan seorang anak kaya raya yang ada di Afrika mengalami musibah pada mata yang diludahi seekor ular dan mengakibatkan anak itu tidak bisa melihat. Oleh karena itu, seorang pelayan memberikan ramuan alami dari akar tanaman yang ada di sekitar semak-semak, dan ramuan itu merupakan ramuan dari turun-temurun. Untuk amanatnya itu adalah yang saya tangkap dari cerita ini, kita tidak boleh membeda-bedakan antara kulit hitam dan kulit putih, karena antara kulit hitam dan putih memiliki hak yang sama. Intinya kita tidak boleh bersikap rasis, juga tidak boleh memaksa seseorang untuk mengatakan sesuatu bila seseorang itu belum mau mengatakannya. Untuk unsur ekstrinsiknya itu adalah Doris Lessing adalah seorang penulis multi budaya yang menghargai orang lain. Dia menunjukkan bahwa orang Afrika memiliki budaya dan mereka tidak manusiawi. Narator mencerminkan sudut pandang Lessing untuk menunjukkan bahwa beberapa orang kulit putih adalah rasis. Dia ingin mengatakan bahwa gagasan tentang beban orang kulit putih itu salah. Yang pertama itu ada pilih latar belakang masyarakat atau latar belakang penulis. Yang kedua itu ada nilai dalam cerpen. Ada nilai budaya, nilai sosial. Nilai budaya misalnya kayak pengobatan secara turun-temurun. Kalau sosialnya itu tidak rasis, baik, memberikan jeruk contohnya, dan memberikan obat serta menaikkan gaji. Yang ketiga itu nilai moral dari ekstrinsik ini yang bisa kita ambil dari kisah Norwich Forsyth. Kita tidak perlu memandang dari ras, warna kulit, putih maupun hitam, ataupun budaya, karena aspek penting bagi semua manusia, tidak peduli ras apa atau dari mana Anda berasal. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.